Kaya raya. Nah, itu gimana penafsiran yang artinya kaya raya itu, Iya. Kang Prabu? Kaya raya di sini memang betul-betul secara materi, dalam bentuk materi, Materi. ya. Baik itu yang dilindungi oleh kekuatan gaib, ya kan, maupun yang dalam hal ini masih berupa sumber kekayaan alam, gitu kan, yang beliau tahu posisinya, gitu. Oh, di sini ada emas. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta kita, beliau Akang Prabu Kang Raga Satrio Nurtoyani. Sehat, Kang Prabu? Selamat Puji mana? malam. Puji mana ya, selalu dalam kebahagiaan dan keberserian. Baik, pemirsa, pada kesempatan hari ini kembali kita hadir menyapa pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu. Baik, Kang Prabu, pada kesempatan hari ini kita masih membahas mengenai Satrio Piningit. Ya kan? Siap. Ya, karena memang fenomena Satrio Piningit ini luar biasa sekali, gitu kan. Nah, ini saya akan menanyakan kepada Akang Prabu mengenai ini loh. Apakah ciri-ciri dari Satrio Piningit itu sesuai dengan yang beliau sampaikan, leluhur kita yang Prabu Jayabaya? Di antaranya bisa memprediksi masa depan, terus yatim piatu, tidak punya bapak dan ibu. Jadi bisa memprediksi masa depan. Masa depan, betul. Jadi Satrio Piningit yang kami maksud, Siap. yang sering kami gembar-gemborkan ya, sebagai sosok sentral dari Satrio Piningit, ya. Sosok sentralnya Satrio Piningit memang beliau ini mampu ya melihat masa depan. Siap. Ya, karena beliau ini memang menguasai apa ya? Menguasai ilmu makrifat. Kalau dibicarakan ilmu ya, dibicarakan ilmu itu ilmu makrifat, Makrifat. ya, jadi lahir dan batin. Siap. Ya, dimensi alam batin, beliau ini mampu menembusnya, ya. Jadi dari dimensi yang terdalam sampai yang terluar, ya, ya, jadi seolah-olah ini tidak ada batas. Iya, siap. Tidak ada batas, semuanya mampu dilihat, ya. Jadi penglihatan ke depan itu juga terlihat dengan jelas, ya. Apalagi penglihatan ke belakang yang merupakan jelas, masa lalu, ya. Masa lalu, kayak yang benang merupakan waktu masa gitu, ya. lalu itu, ya. Tentunya hal yang telah dilewati menjadi suatu memori. Memori kehidupan. Ini oleh beliau ini sangat bisa dilihat, ya, yang merupakan residu dari energi masa lalu atau memori kehidupan masa lalu itu bisa diungkapkan oleh beliau. Ya. Begitupun dengan kedepannya, ya, kehidupan di masa yang akan datang, ya, itu mampu dilihat oleh beliau. Sang Satrio Piningit yang merupakan sosok sentral, gitulah. Jadi bukan hanya sebatas meramalkan, ya kan, tapi memang beliau tahu gitu, melihat, ya, alur waktunya yang akan terjadi ke depannya seperti apa dan bagaimana, semuanya terlihat dengan jelas. Tapi bukan ramalan, ya. Bukan ramalan. Bukan, ya, siap. Bukan ramalan. Jadi semacam blueprint, ya, rancangan dari alam semesta ini. Siap, luar biasa. Rancangan dari alam semesta ini nampak terlihat oleh beliau dengan jelas, gitu. Siap, wow, kedepannya bagaimana, seperti apa, ya, itu nampak terlihat oleh beliau dengan jelas. Dengan jelas, gitu. Dengan laganya yang pelongo tapi, ya. Kemudian tadi apa? Yatim piatu, ya. Benar. Jadi bukan hanya sebatas yatim piatu, ya, di sini, tapi memang seperti dibuang. Begitu, ya. Sejak dilahirkan, kemudian
seperti dibuang begitu saja. Nggak gitu. tahu lah sebenarnya nggak bapak tahu. ibunya. Ayah ibu kandungnya ini sama sekali nggak ngerti. Nggak gitu ngerti. loh. Wow. Ya, sama sekali nggak ngerti. Walaupun tetap ya dengan keilmuannya Tahu. kemudian menjadi tahu gitu Menjadi loh. tahu. Siapa orang tua sebenarnya gitu loh ya Siap. kan. Nah itu. Jadi sekali lagi bukan sekedar yatim piatu, tapi ini orang tuanya masih ada ya, salah satunya masih ada ya, orang tuanya termasuk seorang bangsawan, gitu ya, seorang bangsawan ya. Tapi ya begitulah Dibuang lah mungkin ya. mungkin memang harus seperti begitu itu perjalanan ya. yang harus beliau lalui Lakonnya ya. memang harus Lakonnya. seperti itu. Wah, gitu. luar biasa sekali. Nah, kemudian apakah beliau ini juga sosok yang mandiri sekali? Ya, mandiri, benar-benar sosok yang mandiri. Mandiri. Ya. Bahkan dalam perjalanan hidupnya itu ya sering juga diasuh oleh binatang juga. Ya, oleh binatang juga gitu loh. Jadi makanya beliau pun bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan juga gitu loh. Yang itu kayak nggak diajarin siapapun. Iya, gitu ya. secara alami gitu loh. Secara alami itu ya karena itu tadi ya, karena nggak ada yang mengurus ya, nggak ada yang mengurus. Jadi mengurus sendiri, yang mengurus itu bahkan binatang gitu kan, mengajari yang beliau ngasuh, gitu. yang ngajari binatang, makanya ya secara otomatis beliau ini juga bisa berbicara dengan binatang, bicara dengan tumbuh-tumbuhan gitu loh. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah kemudian juga ini ada beberapa lagi ya Kang Prabu nih. Beliau itu apakah nggak suka meminta-minta juga gitu? Walaupun posisinya nggak ada seperti itu. Gimana? Termasuk seperti itu. Walaupun dalam kondisi kelaparan ibaratnya ya, beliau tidak mau untuk meminta-minta, bahkan meminjam pun tidak. Gitu loh. Jadi ibaratnya beliau lebih baik mengganjal perutnya dengan batu. Ibaratnya seperti itu ya, daripada harus meminta-minta atau meminjam ya. Lebih baik mengganjalnya dengan batu pada saat kelaparan umpamanya, atau pada saat mungkin mengalami suatu kesulitan ya, karena sekarang ini kan sudah dewasa. Sudah dewasa. Oh dewasa ya? Sekarang ini sudah dewasa ya. Oh ya. Jadi usianya di bawah 40, di bawah jauh gitu kan. Di atas berapa? Di atas 30 ya. Di atas 30, di bawah 40 gitu. Jadi udah Kang dewasa. Prabu kayak tahu nih sosoknya nih. Ya, sangat tahu dong. Jangan-jangan asuhan Kang Prabu juga nih. Sangat tahu sekali yang pasti ya. Yang pasti beliau ini juga membawa ajaran budi dari sang bocah Angon. Gitu loh. Wah. Tapi termasuk beliau itu seperti ciri yang disampaikan, kita menafsirkan kaya raya. Nah, itu gimana penafsiran yang artinya kaya raya itu, Kang Prabu? Kaya raya di sini memang betul-betul secara materi, dalam bentuk materi. Ya. Baik itu yang dilindungi oleh kekuatan gaib, ya kan, maupun yang dalam hal ini masih berupa sumber kekayaan alam gitu kan, yang beliau tahu posisinya gitu. Oh di sini ada emas ya, emas yang masih artinya belum diolah ya, bukan berupa perhiasan atau berupa emas batangan ya. Itu yang seperti itu ada, yang berupa emas intan berlian yang memang bentuk perhiasan atau berupa batangan pun ada. Beliau yang tahu. Merupakan peninggalan dari leluhur. Itu beliau pun tahu gitu loh ya. Ini yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber ya, sumber untuk mewujudkan kemakmuran ya. Seluruhnya. Jadi kalau untuk urusan kemakmuran itu urusan yang kecil ya gitu loh. Makanya visi misinya ya Sang Satrio Piningit ini bukan hanya sebatas mewujudkan kemakmuran, tapi, gitu ya. Tapi mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Ya. Jadi
sinergi gitu. Sinergi dengan sang bocah Angon, sinergi juga dengan sang Ratu Adil, sinergi juga dengan sang Imam Mahdi gitu loh. Gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Nah kemudian gini Kang Prabu, pastinya ulas asih dong. Pasti. Jadi Dengan semua? Ya, dengan semuanya. Jadi bukan hanya dengan manusia ya, tapi juga dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, juga dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk gaib, makhluk batin ya, dari berbagai dimensi ya, baik itu para leluhur, bangsa jin, para siluman ya kan, bahkan iblis gitu. Beliau ya, semuanya bijaksana. Semuanya bersinergi. Bersinergi. Gitu, bersinergi dengan beliaunya gitu. Wow, sinergi ya. Berarti kalau ulas asih bijaksana juga pasti ya Kang Prabu? Pasti sangat bijaksana. Jadi sifat-sifat sifat-sifat ketuhanan pun melekat dalam dirinya gitu lah. Untuk semua agama Kang Prabu? Untuk semua agama. Jadi bukan berlatar belakang dari satu agama ya kan, tapi betul-betul di sini dari alam gitu loh. Dari alam ya, karena memang ya kelahirnya pun dibuang. Begitu saja. Betul. Yang mengurus alam betul. yang mengurus ama ya kan, ya yang mengurus Tuhan lah ibaratnya kan, yang mengurus Tuhan secara langsung ya. Jadi melalui tangan-tangannya berupa binatang, berupa tumbuh-tumbuhan, juga berupa orang-orang yang ya diberi kesempatan untuk menolongnya dan mengurusnya gitu ya. Walaupun dengan mungkin segala keterbatasannya ya orang-orang yang mengurusnya gitu itu ya. Luar biasa ya, lah ya. Tapi itu luar biasa. Termasuk orang pilihan juga yang kesempatan ngurus beliau ya. Nah, orang pilihan. Betul. Kang Prabu, menurut Kang Prabu nih, beliau ini hadirnya lebih awal atau masih nanti atau bagaimana nih untuk muncul secara publis gitu atau menunggu dulu gimana? Dia aku kepo Kang Prabu. Oh iya, jadi dalam waktu dekat ini ya kan, dalam waktu dekat ini beliaunya ini pasti akan go public ya kan. Go public. Jadi selambat-lambatnya ini di tahun 2025 lah. Ya, berarti siap. 2025 ini paling lambat ya. Paling lambatnya 2025 ini go public ya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang akan menerima kemakmuran dulu kan? ya. Iya, jadi orang-orang yang telah mengurusnya, orang-orang yang telah ya membimbingnya juga gitu kan. Ya karena memang masih diurus oleh alam ya. Ini kan masih sifatnya ya kayak baru baru keluar dari hutan lah ibaratnya. Dari hutan ya, turun dari gunung gitu. Jadi butuh penyelarasan. Ya, jadi butuh penyesuaian dengan alam lingkungan, dengan alam kota ibaratnya kan, alam masyarakat yang pada umumnya. Walaupun sebenarnya beliau itu ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, walaupun tetap ada di tengah-tengah masyarakat, tapi kan tetap ya ada proses. Karena secara ininya memang secara jiwanya lah ya, jiwanya ini masih jiwa ya bentukan murni dari alam gitu loh, bentukan murni dari alam. Baiklah, luar Jadi biasa. untuk bisa sinergi dengan masyarakat pada umumnya ini memang butuh satu pensinergian. Ya, persenyawaan ya gitu. Makanya untuk persenyawaannya ini ya dengan keilmuan Sahbandar Karimadi. Oh, ini aku pasti tahu, jangan-jangan yang ini Kang Prabu ini sudah ini jangan-jangan asuhan Kang Prabu juga nih. Ya kemunculannya itu memang ya kan tadi sudah disampaikan membawa ajaran Budi. Ajaran Budi yang kami maksud di sini kan sudah berkali-kali diterangkan ya kan, yaitu berupa ilmu Sahbandar Karimadi gitu loh ya kan. Ini kan sudah berkali-kali kami kumandangkan, kami sampaikan bahwa ajaran Budi yang dimaksud di sini adalah keilmuan Sahbandar Karimadi, yaitu berupa gerakan jurus
jurus penyelarasan dengan alam, Wow. jurus penyelarasan dengan inti air, inti api, inti bumi, inti angin dan inti nyawa gitu loh. Itu keilmuan Sah Bandar Karimadi yang merupakan ajaran Budi ya. Siap. Ajaran Budi di sini kemarin juga sudah berkali-kali dijelaskan yang merupakan ajaran balas budi. Balas budi. Balas budi. Bagaimana kita berterima kasih ke alam ya. Selama ini kita hanya menerima terus dari alam ya kan. Tidak pernah memberi kepada alam. Padahal idealnya hidup ini harus take and give. Ada yang diterima, ada yang diberikan. Jadi itulah terima kasih. Ya. Ada yang diterima, ada yang dikasihkan. Betul. Nah, itu dinamakan selaras. Gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan sinergi dengan alam atau selaras dengan alam, yaitu tadi ada timbal balik, hukum timbal balik gitu loh. Menerima dan memberi gitu loh. Antara kita dengan alam ya, sinergi. Ya disebut sinergi sekali lagi karena ada timbal balik. Di mana ada yang diterima, ya ada yang diberikan. Betul. Itu baru namanya sinergi. Sinergi. Gitu. Selaras. Terima kasih yang benar. Itu namanya ajaran Budi. Ya. Jadi ajaran Budi di sini bukan berupa ajaran agama ya, atau ajaran budaya yang seperti yang kita kenal ya. Tapi yaitu tadi take and give. Ajaran keselarasan, sinergi dengan alam ya, yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya. Itu yang diturunkan dari Sang Robbul Alamin ya, untuk seluruh kehidupan di bumi alam ini ya. Hanya dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya, take and give itu dinyatakan benar. Betul. Bahkan sejati. Sepakat. Gitu, ya. Bisa juga nih bocah anyarnya juga dulu mencari Sah Bandar Karimadi dulu ya. Oh iya. Pasti. Iya Kang Prabu. Ya bocah angon pun kan kemarin juga sudah ada disebutkan juga di tayangan-tayangan sebelumnya kan juga sudah ada yang merupakan guru sejati. Guru sejati. Ya kan. Sentralnya juga sudah disebutkan juga ya. Cobalah dilihat lagi ya. Tapi tetap bocah angon yang sentral itu juga ada guru sejatinya ya. Sang Robbul Alamin yang merupakan sosok sentral gitu. Yang angon lah selama ini sehingga beliau menjadi bocah angon juga. Wow. Termasuk yang ngasuh Sang Satrio Piningit gitu ya. Nanti sebentar lagi kita akan menggelegar gitu kan ya, karena menyambut kemunculan beliau. Tentunya dengan kemegahan juga Kang Prabu. Dengan kemewahan. Ya. Karena memang visi misi beliau kemakmuran. Global universal. Minimalnya itu visi misinya terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab gitu loh. Sepakat. Ya. Kang Prabu, untuk Satrio Piningit ya ini ya aku rasa untuk sifat-sifatnya ya di situ dulu lah, sedikit lah. Boleh. Nanti untuk pembahasan berikutnya kayaknya masih di seputar sini deh, biar pemirsa semua tambah penasaran. Saya rasa cukup dulu ya Kang Prabu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Baik pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini. Tentunya di episode berikutnya masih dengan bocah angon kita kembali hadir menyapa pemirsa sekalian. Hatur nuhun, anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya. Asma pangestu hibat pangriksa.